بن علي بن علي بن حضرة الشيخ عبد الرحمن السلام بن حضرة الشيخ أبو بكر بن سلم حضرة هذا المرض لحضرة هذا العبد لحضرة الشيخ حضرة الشيخ البني لحضرة الشيخ واشهر أنور بن حضرة الشيخ شرف عبد الأبني لحضرة الشيخ أبو محمد أمين بدل البني ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وذريتنا أن الله يعلى درجات الجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وحسن التعظيم والدلالة على الهدى والسبب في ذلك وعلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينبه قلوبنا وقلبنا مع الهدى والفقار والأمر والغنى والموت على دين الإسلام إلى محنة الاتهام إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارنا من sambungan daripada kitab Nashihul Ibad. Hikayatun qadima Shibli ala ibni Mujahidin fa'anaqahu ibnu Mujahidin wa qabbala baina aynayhi fasuila an dhalika faqala. Ada dihikayatkan telah datang Imam Shibli atas Imam Ibnu Mujahid fa'anaqahu, maka memeluk akan dia oleh Imam Ibnu Mujahid wa qabbala dan mencium baina ainihi di antara dua mata Imam Shibli, maksudnya di antara dua kening Imam Shibli. Rasulullah dalika, maka ditanya daripada yang demikian itu oleh Imam Shibli, kenapa engkau mencium dua keningku wahai Imam Ibnu Mujahid? Maqala, berkata Imam Ibnu Mujahid tadi, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi, bahwasanya aku kata Imam Ibnu Mujahid bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi naumi, dalam tidur. Wa qad aqbala Shibli, dan sungguh menghadap oleh Imam Shibli dalam mimpi itu. Wa qama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabbala baina ainihi, dan Nabi mencium antara dua kening Imam Shibli. Fa qultu ya Rasulullah, maka aku kata Imam Shibli, wahai Rasulullah, ataf'alu hadza bi Shibli? Lalu aku bertanya kata Imam Mujahid, apakah wahai Rasulullah pian memperbuat ini kepada Imam Shibli, mencium dua keningnya? Qala na'am, jawab Nabi kita, iya, kata Nabi kita. Innahu lam yusalli faridatan, bahwasanya dia tidaklah sholat fardu, illa wa huwa, melainkan Imam Shibli itu yaqra'u, membaca khalfaha, setelah sholat fardu, dengan bacaannya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dibaca di mana? Nabi Maulid dibacaannya laqad ja'akum. Wa yaqulu sallallahu, wa yaqulu, dan Imam Shibli tadi menambah dengan dia mengucap salawatnya, sallallahu alaihi ya Muhammad. Fas'altu Shibli amma biqaulihi, maka aku menanya akan Imam Shibli amma yaquluhu, akan daripada sesuatu yang dikatakannya pada sholat, setelah sholat. Kata para islahu, maka menyebutkan Imam Shibli akan bacaan yang tadi diurangnya Imam Shibli dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimimpi oleh orang beliau. Wal maqalatu tasi'atu wal 'ishrun, adapun perkataan yang ke-29, qala ay asy-Shibli, itu berkata Imam Shibli, idza aradta, kata beliau, jika engkau ingin, antastaqisa billah, jika engkau ingin selalu memperoleh ketentraman jiwa dengan Allah, min nafsika,
dari dirimu itu, fastauhish, maka hindarilah min nafsika, semua keinginan nafsu kau. Jadi apabila orang masih ada keinginan nafsu, jiwanya tidak tenang, ya. Apakah nafsu itu seperti perempuan, mau ini tidak puas, ini mau itu, tidak puas lagi, mau sana, yang ada sih perempuan lah. Kenapa? Karena hendak ini, hendak itu. Bila yang kau mengangkat nafsu, maka akan memperoleh ketentraman jiwa, kata Imam Syukri. Ayyaskunu qalbuka ma'allahi wa la yanfiru minhu. Yakni tenanglah oleh hatimu bersama Allah Ta'ala jika kau menghindari daripada keinginan nafsu itu, wa la yanfiru minhu, dan tidaklah yanfiru minhu, berlari darinya. Bila orang sedang tenang hatinya bersama Allah Ta'ala dengan ketentraman jiwanya, niscaya nafsunya lagi tidak berani lagi hendak sana, hendak sini, bisa mengendalikan. Ai faqta mawadati nafsika suila syibri ba'da mautihi an halihi fil manam. Lalu orang pada malam berikutnya memimpi lagi Imam Syibli ditanya dalam mimpinya itu ba'da mautihi, setelah wafatnya, an halihi fil manam. Faqala, Imam Syibli pun pernah beliau bermimpi. Faqala Allahu ya Aba Bakri, adalah kunyahnya Aba Bakri. Imam Syibli pernah bermimpi dan Allah Ta'ala dengan sebutan ya Aba Bakrin, kata Allah, wahai Abu Bakar, atadri bima ghafartu laka, apakah engkau tahu dengan sesuatu apa aku mengampuni bagi engkau? Qultu, kata Imam Syibli, bisalihi amali, wahai Tuhan, apakah engkau mengampuni diri ulun ini dengan berbuat baik amal ulun atau amal ulun yang baik-baik kan? Dijawab dari Allah, qala la, tidak wahai Syibli. Qultu bi ikhlasi ubudiyati, aku tanya lagi, apakah dengan ikhlas aku sebagai hamba? Jawab oleh Allah, qala la, tidak wahai Syibli. Qultu bi haji wa shaumi wa sholati, aku kata lagi, aku tanya lagi kan Imam Syibli, dengan sebab ibadah haji bukan wahai Tuhan, mengampuni ulun, wa shaumi, dengan puasa wajib bukan, wa sholati, dan dengan sebab sholat ulun kan? Qala la, dijawab oleh Allah, tidak. Qultu bi hijrati lis-sholihin wa li talabil ilmi, aku tanya lagi kepada Allah Ta'ala, apakah dengan ulun berhijrah berkawan dengan orang soleh kan? Wa li talabil ilmi, atau dengan sebab ulun untuk ilmu kan? Qala la, jawab oleh Allah, tidak wahai Imam Syibli. Qultu billahi bima, wahai Allah Ta'ala, dengan apa biar ini memberikan ulun keampunan? Faqala Ta'ala, atadkuru hina kunta tamshi, apakah engkau ingat, kata Allah Ta'ala, hina kunta tamshi, ketika engkau berjalan, fi darbi Baghdad, menuju tembok negeri Baghdad, fawajadta hirratan sawiratan, maka engkau temukan seekor kucing yang halus, qad adaba al-burdu, sungguh membuat lemah badannya oleh kedinginan, wahya tanzali, kucing halus itu menggetar awaknya, bergetar kedinginan, min syiddatihi, dengan bersenatan dinginnya, faqad rahmatan laha, maka
engkau mengambilnya rahmatan laha karena sayang lawaninya tadi. Wa adkhaltaha fi farrin dan engkau masukkan akan dia fi farrin pada tempat yang nyaman. Wa kana 'alaika wiqayatan dan adalah atas engkau wiqayatan engkau merawatnya, menggaduhnya laha bagi kucing halus itu. Faqultu aku katakan Imam Syibli na'am iki wa ya Allah ta'ala. Faqala ta'ala maka Allah ta'ala berfirman birahmatika dengan sebab engkau sayang ditilkal hirrati dengan kucing kaliginan tadi rahim tuka aku yang sayang lawan engkau, aku yang kasihan lawan engkau dengan sebab semua dosa engkau aku ampuni. Nah, jadi sayang karena makhluk aja. Jawab sayang lawan makhluk, semua dosa yang diampuni. Bukan karena ibadah hajinya, bukan puasanya, bukan sholatnya, bukan berkawan dengan orang solih, bukan karena untuk ilmunya. Wal maqalatu tsalatsun dan perkataan yang ke-30 qala ay asy-Syibli berkata lagi Imam Syibli law dhuntum halawatal ruslati kata beliau jikalau seandainya kalian merasakan manisnya berdekat diri dengan Allah Ta'ala ay al-qurbu ma'allahi Ta'ala la'aradtum mararatal qati'ati sungguh kalian tahu pahitnya menjauh dari Allah. Jika sudah nyaman berdekat dengan Allah Ta'ala, berpisah dengan Allah Ta'ala pun merasa apa? Merasa pahit. Kenapa sudah merasa pahit? Karena sudah tahu nanti kerjaan di situ mengandung keredaannya. Sudah tahu mengandung situ tahu keredaannya, ketinggalannya pun rasa sedih, rasa pahit itu bang. Pahit obat, pahit lagi menjauhnya diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita meninggalkan perintah Tuhan dan terus-terusan meninggalkan perintah Tuhan. Kalau di situ ada terletak keridhaannya. Baca-baca pada Allah Ta'ala ada di dalam sholat kita kerjakan. Di situ ada keridhaan Allah Ta'ala. Ada yang kita kerjakan puasa wajib, di situ ada keridhaan Allah Ta'ala. Dan yang lainnya, hal-hal yang baik. Ay al-muqdu anhu berjauh daripada merasakan dekatnya dengan Allah Ta'ala. Fa'inahu azabul azim, maka sungguhnya merupakan azab yang besar. Artinya diri kita sudah jauh dari kewajiban terhadap Tuhan, maka bagi kita merupakan suatu azab yang besar. Inda ahlillahi ta'ala. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah termasuk daripada doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Nabi? Allahumma rzuqni ladzatan nadhri ila wajhikal karim wasyauqi ila liqa'ik. Ya Allah, kata Nabi, berikanlah rezeki kepada guru ladzatan nadhri, akan kelezatan memandang kepada jadian, kepada wajah dia yang mulia, wasyauqi dan rindu ila liqa'ik, bertemu dengan dia, rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila umur kita sudah sampai, maka hendaklah di situ kita mengingat-ingat diri. Biasanya kita sudah parah, hendaklah kita rindu bertemu kepada dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah bilanya orang itu meninggalnya nyaman, ada yang meninggalnya tak boleh, karena rindu bertemu dengan dan Allah Ta'ala.
Tamrehi dibicarakan Tamrehi pulang, dibicarakan Tamrehi pulang, senyum terus. Awalnya kan dibicarakan ternyata senang bertemu, rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-babu thulathi, bab hadis yang isinya 33. Wa bihi khamsun wa khamsuna mau'izatan, isinya ada 55 hadis nasihat. Al-maqalatul ula, perkataan yang pertama. Ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, man asbaha, kata Nabi kita, siapa yang bangun di pagi hari, ay dakhala fi waqti subah, wa huwa yashku, walhal dia mengadu kepada manusia, ila nasi biqal ma'ashi, mengadu kepada manusia tentang kepahitan hidupnya, faka'annama yashku rabbahu, maka seakan-akan dia itu mengadu akan Tuhannya. Wasyikayatu la taliqu illa ilallah, dan setiap pengaduan itu tidaklah layak illa, melainkan ilallah, kepada Allah Ta'ala kita mengadukan. Fa innaha min jumlati du'ai, maka sesungguhnya itu termasuk daripada himpunan doa. Jadi mengadukan sampai dengan himpunan doa. Amma syikayatu ila nasi fahiya min alamati adami ridha bi qismatillahi ta'ala. Adapun mengadukan keluhannya kepada manusia, fahiya min alamati, maka dia adalah termasuk daripada tanda-tanda adami ridha, ketidakridhaannya, biqismatillahi ta'ala, dengan pemberian atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepahitan hidup dari sahabat manusia sama pengaduan Allah. Kama ruwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimukum al-kalimati, kata Nabi kita, apakah perhatian kata Nabi, apakah atau tidakkah pernah aku mengajarkan pada kalian al-kalimati, beberapa ucapan, allati takallama biha Musa alaihi salam, yang pernah diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam, hina zawajal bahra, ketika Nabi Musa melewati laut, ma'a Bani Israel, bersama kaum Bani Israel. Faqulna bala ya Rasulullah, maka sahabat menjawab, belum wahai Rasulullah, artinya dia belum mengajarkan kepada kami ucapan yang pernah diucapkan Nabi Musa. Qala, kata Nabi kita, dulu ucapkan oleh kalian wahai para sahabat, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ucapkanlah, kata Nabi, yang pernah diucapkan Nabi Musa, ya Allah, bagimu segala puji dan kepadamu pula tempat mengadu, dan hanya Engkau yang bisa memberi pertolongan. Sungguh tiada daya dan tiada upaya kecuali terletak di tangan-Mu, wahai Tuhan yang maha agung. Nah, jadi waktu membaca itu Nabi Musa melewati lautan bersama Bani Israel yang ikut dengan Nabi Musa. Itu ada al-mustaqa,
hanya kepada Engkaulah kami mengadukan, wahai Allah Ta'ala. Qala al-A'mash kama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Syaqiq al-Asadi al-Kufi. Anak mencoba kena boleh baca yang ini barang sungai barang sungai coba. Allah lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya yakin dia jadi kalau Qala al-A'mash fama taraktuhunna, kata Imam A'mash, tidaklah aku meninggalkan ucapan ini sejak aku mendengarnya semua ucapan ini daripada Syaqiq al-Asadi al-Kufi, yang adalah dia itu langsung daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Di doanya baik, sebagai doanya wa ilaikal mustaqar, hanya kepada Allah, wa Allah kami mengadukan nasib. Qala al-A'mashu atani atin fil manami, berkata Imam A'mash, telah datang kepadaku oleh seorang yang datang dalam mimpi. Qala ya Sulaiman, panggilannya Imam A'mash, ya Sulaiman, wahai Sulaiman, jibi hadhil kalimati, tambahilah olehmu pada kalimat yang tadi yang sampai wala haula wala quwwata illa billahil azim. Tambahnya apa? Wa nasta'inuka ala fasadi dina wa nas'aluka salaha amrina kullihi. Tambahannya oleh dalam mimpi Imam A'mash tadi, yang artinya dan kami meminta pertolongan dengan Engkau ya Allah Ta'ala atas kerusakan-kerusakan yang ada dalam diri kami. Wa nas'aluka, dan kami minta kepada Engkau ya Allah Ta'ala akan memperbaiki urusan kami kullihi, semuanya. Jadi semua urusan yang kada baik minta Allah Ta'ala minta baik apa. Wa man asbaha ay dakhala bis sabah di umur dunia. Jadi apabila berpagi-pagi pulang, di waktu pagi, asbaha adalah dia itu ketika waktu pagi dia sedih terhadap perkara dunia. Wa man asbaha di umuri dunia hazinan, dia waktu pagi sedih tentang perkara dunia, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka sungguh dia membuat marah atau dia marah atau benci kepada Allah Ta'ala. Jadi apabila waktu pagi-pagi masalah dunia, sedih perkara dunia, sama dia marah kepada Allah Ta'ala. Sedihnya apa? Yang macam-macam. Jadi waktu bangun pagi jangan sedih, jangan tahu bangun pagi saja. Dan bangun pagi sudah ada pikiran, yang bergigi mata, main boleh hantu hak, main nasi kuning hantu hak. Bangun pagi sudah ada pikiran pikiran. Wal makna ma'husni ala umuri dunia faqad ghadiba ala Allah li'annahu lam yarda bi qadaillah, karena sesungguhnya orang itu tidak senang dengan keputusan Allah Ta'ala. Walam yasbir ala balaihi, dan tidak sabar atas cobaannya. Walam yu'min bi qadarihi, tidak percaya dengan ketentuan Allah Ta'ala. Li'anna kullama waqa fi dunia, karena semuanya setiap apa-apa saja terjadi di dunia itu, bahwa bi qadarillahi ta'ala, semuanya adalah dengan keputusan Allah Ta'ala, wa qadarihi, dan ketentuannya. Wa man tawadda'a li ghaniyin,
Dan barang siapa yang merendahkan dirinya lil-ghaniyin, kepada orang kaya, lirinahu, karena kekayaannya, faqad dhahaba thulutsa dinihi, maka telah hilang 2/3 agamanya. Ilmunya, punya ilmu, tapi ilmunya direndahkan dengan orang kaya tadi, dijual, hilang 2/3 agamanya. Li'anna syari'ata, yakni sesungguhnya syariat itu an yakuna ta'zimun nas, bahwa adalah mengagungkan manusia, li ajli sholahihi, karena kepatutan manusia. Arti manusia itu ada atau boleh dihormati, tapi jangan terlalu benar. Dihormatinya apa? Dihormatinya karena kekayaannya, tapi hormatinya benar. Wali ajli ilmihi duna ta'zim, adalah boleh manusia dihormati karena menghormati ilmunya. Duna ta'zim, bukan membesar-besarkan. Di ajli malihi, karena hartanya. Fa inna man akramal mala ahana al-ilma was-salaha, maka sungguhnya seseorang yang ukrimal malu, dimuliakan dengan harta, ahana, niscaya hinalah, al-ilmu, oleh ilmunya, was-salahi, dan kebaikannya. Artinya apabila orang berilmu dibeli dengan kekayaan seseorang, maka hinalah ilmunya, memang kalah dengan hitungan kekayaan itu. Jadi apa-apa aja yang dimiliki ilmu dan kebaikan, apabila tunduk lil-ghani, dengan orang yang kaya banget, kekayaannya bahaya banget, perlahan-lahan ilmunya akan hilang. Kalau ilmunya hilang, kalah dijual dengan tunduk dengan apa? Dengan orang kaya itu. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, berkata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kata beliau, la budda li kulli mu'minin, sepatutnya lah, atau tidak boleh tidak, li kulli mu'minin, bagi setiap orang mukmin itu, bisa iri ahwalihi, pada seluruh keadaannya, min thalathati asya'a, ada yang dikerjakan dalam 3 perkara yang sangat penting bagi orang beriman. Yang pertama, amrun yang tafiluhu, suruhan yang disuruh Allah Ta'ala, disanjungnya, dikerjakannya. Jadi apabila kita kewajiban yang kita disuruh Tuhan, kita mengerjakannya, atau sepatutnya kata beliau bagi orang yang beriman. Yang kedua, wanahyun, dan ada larangan yang dilarang oleh Tuhan, yastanibuhu, hendaklah menjauhinya. Yang ketiga, wa yarallah bihi fa'aqallu, tetap redha dengan sesuatu yang dicoba Allah Ta'ala. Di setiap apa yang dicoba Allah Ta'ala, kita itu aja. Ada yang cobaannya selamat, ada yang cobaannya lawas, ada cobaannya bertahun-tahun. Fa'aqallu halatil mu'mini la yakhlu biha min ahadi hadhihi al-asya'i thalathati. 3 perkara itulah
yang sebenarnya menjadi pegangan setiap orang beriman dalam apa? Dalam menjalani hidup di dunia. Pertama, selalu mengajarkan perintah Tuhan. Itu pasti ada sudah. Kedua tadi, menjauhi larangan Tuhan pasti ada. Yang ketiga, siap menerima cobaan pasti ada. Setiap orang beriman antara tiga itu ada terus. Ada yang mendapat cobaan terus, ada yang sering mendapat cobaan. Fayabtaghi lahu an yazama hamwa qalbuhu wa yu'abbitu bihi nafsahu wa ya'udul jawariha fi sa'il ahwalihi. Al-maqalatu tsaniyatu, perkataan yang kedua, an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, "Thalathatun la tudriku bi thalathin." Ada tiga perkara kata beliau yang tidak akan diperoleh dengan tiga perkara. Yang pertama, al-ghina bil muna, bidomil mim, yang umaniyah ay bala yahsulul ghina bil amani. Tiga perkara yang tidak diperoleh. Yang pertama tadi al-ghina bil muna, mengharapkan kekayaan dengan angan-angan. Nah, pertahanan sang kaya ini angan-angan yang negatif. Anak-anak positif apa? Misalnya lulus jadi apa? Nah, positif. Mau jadi ini sudah lulus, ya jadi maling. Berangan-angan dengan memperoleh kekayaan, nah tidak akan terjadi yang negatif. Wasyababu bil khidabi, yang kedua kata beliau, masa muda dengan apa? Segir rambut. Segir rambut yang mana? Segir rambut yang hitam, menggirakan, menyambil hina dengan pacar. Misalnya rambutnya berubah dengan pacar, dengan hina warnanya kuning, bicara banget. Kemudian tidak kelihatan lagi dengan putihnya, hina tidak apa-apa. Dan maksudnya sekian itu hilang benar, dikubui mati kada luntur rambutnya, sedikitnya masih ada. Punya bil hina dengan pacar tidak apa-apa. Hiasnya nang hilang tadi kalau ini abang kuning, rambut makanya butut kuda nang kuning kira dari belakang atau bibirnya lagi kan warnanya macam-macam. Jadi dibolehkan sebagai tadi bil hina pacar. Ya, ada khusus hina rambut atau hina di janggut, misalnya janggutnya putih semua, hina itu pun pakai hina, atau jambangnya juga putih, dihinai juga, jadi apa? Tidak kelihatan putihnya. Nah itu. Yang ketiga tadi, kesehatan dengan obat-obatan. Jadi anak sehat, anaklah dengan obat syariatnya. Ya. Bilanya berdoanya, yakin dengan doa, tapi dalam syariatnya ada obat-obatan. Tapi jangan jual kalau minum obat-obatan juga campur ini ada tuntung ini, minum ini pulang pasrah aja.
dengan obat. Awak pitik-pitik, kayak orang kayak awak bule, orang asing pitik-pitik apa? Tadi dengan obat. Ini obat ini kada tentu habis salah dulu. Ya pernah itu ini ada tentu obat ini mau lari pulang imbang dalam wadah toples obat jadi macam-macam obatnya. Tapi minum semua antara jadi hantu ayo. Maka mencari abang kalau obat. Jadi mana obat itu habis sangat lagi dong. Sudah ininya ada manfaat habis, nah, yang itu pulang. Dapat apa? Keserian dengan obat tadi. 3 perkara di atas mustahil akan diperoleh dalam hidup tanpa diganjar. Misalnya tadi katanya ingin kaya, harus berani bekerja. Orang mau sugih bekerja. Kekayaan itu tidak akan diperoleh dengan hanya angan-angan dalam hati. Tanpa bekerja sungguh-sungguh, sama halnya pemuda mau sukses di segala bidangnya, ingin tercapai semua cita-citanya, pasti akan sulit kalau tanpa disertai perjuangannya yang tinggi dan relanya dalam apa? Berkorbannya tadi. Jadi boleh bercita-cita tapi dengan ada perjuangannya. Seperti itu pula orang yang sakit mau sembuh dari penyakitnya, maka tentulah harus berobat. Bila tahan saja ada obat silakan, ya tahan. Ingin sembuh tanpa berobat, tentu hal itu kurang tepat. Lambat sembuhnya, sembuh bila tak lambat sembuhnya. Sebaliknya bisa mau sembuh. Kita mengerti bahwa hanya Allah yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Tetapi kita sebagai manusia yang dhaif, yang lemah, harus mempunyai ikhtiar demi kemaslahatan dan keselamatan. Bila ada obatnya, tukar untuk kesehatan. Bila obatnya dicari kadang-kadang Allah alamnya, nama mencari di toko obat tidak lebih jual, memesan di Shopee obatnya tidak lebih jual, ada sesamaannya aja, nama mencari nang aslinya, ada awet juga. Pakai ramuan herbal itu, pakai pucuk daun-daunan, ya ada dua. Jadi harus bisa ikhtiarnya. Bila merasa sakitnya ringan aja, dia yakin tanpa obat, ya silakan. Al-maqalatu tsalitsatu, perkataan yang ketiga, an Umar radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Umar berkata, husnul tawaddudi ila nasi nisbul aqli. Kecintaan terhadap seseorang, kesukaan kepada seseorang adalah sebagian daripada tanda berakal. Mudaratun nasi sadaqatun, berkasih sayang kepada sama manusia adalah satu sedekah. Jadi ada sedekah dengan duitnya ada. Berkasih sayang kepada manusia satu nang ayat sedekah. Wa husnul su'ali nisful ilmi, pertanyaan yang nisful su'al yang baik adalah sebahagian daripada ilmu.
Jadi pertanyaan yang baik adalah sebagian daripada ilmu. Kemudian lagi, wa husnul tadbiri nisbul ma'isyati, pandai berencana adalah sebagian dari penghidupan. Artinya hidup itu punya rencana. Bukannya hidup ada rencana, ada kenapa yang dihadapi kehidupan dunia pasti ada berencana. Punya ada isi rencana hari. Wa kana min mudaratihi sallallahu alaihi wasallam annahu la yadummu ta'ama, dan adalah daripada selembutnya Rasulullah itu la yadummu ta'aman, tidak pernah mencela makanan. Jadi kehidupan Nabi kita makanan yang biasa, beliau tidak pernah mencela atau mencaci. Mahir makan nyaman, baik itu kehidupannya berubah, makan 2 kali, yang lalu masih lalu ini mencaci makanan. Yang mahir apa? Mahir kehidupan nyaman, karena kehidupan mulai berkurang. Padahal masih mau dimakan lagi. Rasa ini udah nyaman, rasa ini pakasal udah nyaman, minum nyaman. Wala yanharu khadiman, termasuk daripada kasih sayang Rasulullah dalam kehidupan beliau, tidaklah menghardi pembantunya, tidaklah selalu menyalahkan pembantunya. Misalnya pembantu beliau itu mengambilkan yang salah, tetap sidin, diterima sidin, padahal anak sidin yang diambil lain. Lalu dia bilang pembantu yang salah juga, tetap beliau tidak mencelanya. Kalau kita mengaitu tentang diri tuan, pembantu salah olahan banyak ada bagula. Pahitnya itu dia, itu tuanan zaman lalu dia pulang ke lagi masih lagi pulau ini dia. Wala yadribu imra'atan, dan tidak pernah jual Rasulullah sama sekali, tidak pernah memukul istri-istri beliau daripada kasih sayang Rasulullah. Wal mudaratu hiya tarkul dunya li ajli din, aqsul mudahana. Wa husnu su'ali alil ulama li anna ilma yahsulu bihi, wa husnu tadbir ay ijra umur ala muraqabi, karena sesungguhnya ilmu yang ditanyakan itu yahsulu, bisa hasil dengan seseorang. Jadi ilmu yang bertanya bisa hasil dengan seseorang. Kenapa ilmu yang ditanyakan? Untuk terpakai kepada diri seseorang, bukan yang main-main. Itu ilmu. Wal maqalatur rabi'ah, perkataan yang keempat, an Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, man taraka dunya ay bi an aqalla syib'i, orang yang tidak terpengaruh dengan gemerlapnya kesenangan dunia adalah dia termasuk orang yang dicintai Allah Ta'ala, ahabbahullah Ta'ala. Jadi orang yang ada terpengaruh, dia melihat kesenangan dunia biasa-biasa saja, tidak dimasukkan dalam hati dia, dimasukkan di pikirannya aja, tapi tidak disimpan dalam hati, maka sungguh orang itu termasuk yang dicintai Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia menjauh dari itu. Karena sungguhnya
yang terpengaruh dengan kesenangan dunia itu, maka muncul di dalam dirinya ar-riya'u wa tafakhur, adalah riya dan bermegah-megah. Wa man taraka dzunuba ahabbahu Allahul malaikah, ahabbahu Allahul malaikatu, dan orang yang menghindari dari perbuatan dosa niscaya mencintai akan dia oleh malaikat. Malaikat siapa yang terutama? Malaikat kanan kiri. Si fulan ini dia menjauhi perbuatan dosa, senang malaikat kanan dan kiri. Wa man hasana tawa'an 'anil muslimina ahabbahul muslimuna, dan siapa yang selalu memperbaiki hubungannya dengan sama orang Islam, pasti dia atau si muslim akan dicintai oleh kaum muslimin. Li'annahu la yaqiru qulubuhum, karena tidak pernah menyakitkan hati-hati manusia. Kepada Sinan Utsman bin Affan. Wa qala Ali wal maqalatul khamisah, perkataan yang kelima, an Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah, inna min na'imi dunya yakfika al-islam ni'matan. Kata Sayyidina Ali, sesungguhnya betapa banyak nikmat yang diperoleh di dunia, tetapi cukuplah, kata beliau, Islam itu menjadi nikmat yang paling besar. Fa inna a'dama ni'amillahil 'abdi, karena semuanya yang paling besar nikmat dari Allah bagi hambanya, ikhrajuhu lahu, Allah Ta'ala menciptakan manusia, mengeluarkan manusia dari rahim ibunya, dari asalnya belum lahir sampai ilal wujudi, sampai lahir. Wa ikhrajuhu, dan paling besarnya nikmat Allah Ta'ala min dhulumatil kufri, adalah menghindarkan dari alam kekafiran ila nuril Islam, kepada cahaya keislaman. Jadi dua kali, dan asalnya manusia diciptakan dari rahim ibunya, kemudian tidak ada jadi ada, itu nikmat yang paling besar. Wa inna minasyughli, dan sungguhnya daripada yang banyak kesibukan, yang tiga ta'atu syughlan, tetapi jadikanlah ta'at itu menjadi kesibukan yang utama. Artinya kita itu banyak sibuk, maka perbuatan ta'at kita nanti dijadikan kesibukan utama. Artinya sebanding sibuk dunia banyak, taat Allah Ta'ala ada juga banyak juga, sebanding lebih utama. Wa inna minal ibrati yakfika al-mautu ibratan, sungguhnya yang banyak dapat diambil teladan dalam hidup itu, tetapi matilah yang dapat diambil teladan dan menjadi contoh yang baik. Kenapa meninggal mati itu contoh yang baik? Karena disebut akan proses akhirnya manusia meninggalkan alam dunia dan akan menuju ke alam berikutnya. Habis alam dunia, alam yang berikutnya pulau akan ditemui dan dijalani. Nikmat yang paling utama, yang paling besar adalah Islam.
Kenapa? Karena Islam itu dapat mengarahkan manusia dari yang tidak tahu gelap menjadi terang. Kesibukan seseorang yang paling baik dan bernilai ketika apa? Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian pula ibadah yang dapat membawa manusia lebih cepat sadar akan keadaan dirinya. Artinya beribadah mengetahui diri seorang hamba. Maka cukuplah kematian hati itu menjadi cambuknya dan menjadi obat yang mujarab. Semua yang hidup di permukaan bumi merasai kematian. Kapanpun, dimanapun, pasti akan menjemputnya. Jadi kalau mau mana-mana keingat tadi, tak pulang asli keingat, tak pulang asli keingat, sudah tak pulang barang yang misalnya keingat tadi, setelah pantai keingat juga, kalau di sesat gelombang, tidak kurang ingat, intinya selalu beringat terus. Di mana saja berada. Sudah sekali mulakan Allah Ta'ala. Bersegitu Rasulullah Ta'ala ketika Rasulullah Khotimah Ayyuhkan Rasulullah Khotimah dan kita tidak mematikan Allah SWT daripada menjadi muka dan badan Rasulullah SAW dan Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qina bihi wa alim tabi'ana bi dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah.